Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 805. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di depan pintu gedung pengajaran. Selain itu, banyak siswa dan guru yang mendekatkan kepala ke jendela, siap melihat apa yang sedang terjadi. Setelah melihat arloji di pergelangan tangannya, Deng Tianxiao berkata, "Sudah hampir waktunya, tidak perlu menunggu mereka." Saat dia berbicara, Deng Tianxiao melambai kepada orang-orang di belakangnya. "Masuk dan lihat. Bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu harus menemukan orang-orang itu untukku." "Saya tahu, Saudara Deng." Sebagai tanggapan, orang-orang dari klub seni bela diri Tianxiao bergegas menuju gedung pengajaran sambil mengaum. "Bersiaplah untuk mencari tahu Su Chen. Menurutmu di mana anak itu akan bersembunyi?" Komentar seseorang. "Ada banyak sekali ruang kelas kosong di gedung pengajaran, mungkin tersembunyi di dalam." Sulit untuk mengatakannya. Targetnya terlalu jelas. Dari sudut pandangku, mungkin saja itu disembunyikan di toilet wanita. Akan menarik jika dia benar-benar menyembunyikannya di toilet wanita. Maka dia akan sangat malu. Tapi lebih baik dipermalukan daripada dipukuli sampai mati oleh Deng Tianxiao. Tidak ada salahnya kamu mengatakan itu. Tepat ketika semua orang membicarakannya, suara bercanda terdengar dari gedung pengajaran. "Aku dengar kamu sedang mencariku." Mendengar suara-suara itu, semua orang melihat ke atas dan melihat 3 orang berjalan keluar dari gedung pengajaran. Tidak mengherankan, 3 orang yang keluar adalah orang yang sama yang pernah bentrok dengan Ning Xinghai sebelumnya. Tapi selain Su Chen dan yang lainnya, semua orang menemukan ada orang lain di belakangnya. Orang itu tidak lain adalah rektor Universitas Jiangnan mereka, Ning Zhengqing. "Saudara Deng adalah orang yang baru saja memukulku," kata Ning Xinghai. "Kamu bajingan, kamu sebenarnya membuat masalah di sini secara terbuka, apa kamu tidak tahu identitasmu?" Ning Zhengqing sangat marah sehingga jika tidak banyak orang di sini dan dia peduli dengan identitasnya, dia pasti ingin menamparnya sampai mati. Dengan kekuatan Su Chen, bahkan jika dia datang ke klub seni bela diri 100 Tianxiao, dia akan dikalahkan dengan mudah. Dan dia benar-benar berani terlibat dalam masalah ini. "Ayah, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kakak Denglah yang ingin menantangnya. Aku hanya penonton." Ning Xinghai mengangkat bahu dan berkata, "Tantangan." Ning Zhengqing bingung. Bagaimana masalah ini bisa dikaitkan dengan tantangannya? Di bawah pandangan semua orang, Deng Tianxiao berjalan menuju Su Chen. "Hari ini Anda datang ke Universitas Jiangnan kami untuk menimbulkan masalah. Sebagai presiden klub seni bela diri Tianxiao, saya memiliki hak untuk menjaga hukum dan ketertiban di sekolah. Anda mengalahkan teman sekelas saya, jadi sekarang saya menantang Anda. Jika Anda tidak takut kematian, dan bertarung melawan jika kamu percaya diri, ayo naik ring." Setelah mengatakan itu, senyuman dingin muncul di wajah Deng Tianxiao. "Tentu saja, jika Anda takut, Anda dapat memilih untuk menolak, tetapi Anda juga telah melihat bahwa orang-orang dari klub seni bela diri Tianxiao kami ada di sini. Jika Anda ingin menolak, masuklah ke dalam selangkangan kami dan keluar dari Universitas Jiangnan, jika tidak masalah ini belum selesai." "Apakah kamu yakin ingin melawanku?" kata Su Chen. "Tentu saja, ini adalah aturan klub seni bela diri Tianxiao kami. Apapun yang terjadi, itu akan diselesaikan di atas ring. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan ada di surga. Tidak peduli apa hasil akhirnya adalah, kamu harus menanggungnya sendiri. Kamu sudah bilang begitu. Jika aku tidak setuju, itu tidak baik. Aku hanya akan dengan enggan bergerak dan bertarung denganmu." Melihat Su Chen menyetujui ajakan Deng Tianxiao. Tidak hanya Ning Xinghai, tetapi Deng Tianxiao sendiri juga terkejut. Dalam kesan mereka, Su Chen tidak akan berani menyetujui tantangan ini. Karena begitu dia setuju, dia pasti akan mati. Jadi sebelumnya, mereka mengira Su Chen pasti akan menolak. Dan dia akan melewati selangkangan semua orang dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Tapi sekarang sepertinya aku meremehkannya. "Pantas saja kamu berani menimbulkan masalah di Universitas Jiangnan. Aku tidak menyangka kamu punya keberanian. Kalau begitu, ayo berhenti bicara omong kosong dan naik ring." Di tengah seruan semua orang, Su Chen memimpin Lin Ruohan dan Guo Chanyu menuju arena klub seni bela diri Tianxiao. Karena Deng Tianxiao memiliki status istimewa dan latar belakang keluarga yang kuat. Oleh karena itu, Ning Zhengqing menciptakan ruang terbuka untuk klub seni bela diri Tianxiao untuk digunakan beristirahat dan bertarung. Ketika beberapa orang tiba di sini, para penonton sudah memenuhi arena. Semua orang memandang 2 orang di atas ring dengan mata menyala-nyala, tidak ingin melepaskan detail apapun. Karena Su Chen setuju untuk mengikuti tantangan itu di luar dugaan mereka. Jarang ada pertunjukan bagus seperti itu. Sayang sekali jika Anda tidak menontonnya. Anak ini berani menyetujui tantangan Deng Tianxiao. Apakah menurutmu dia juga seorang master? Saya juga melihat ketika dia berkonflik dengan Ning Xinghai. Dia mengalahkan lebih dari selusin penjaga keamanan dalam satu tarikan napas. Keterampilannya jelas tidak buruk, tapi ini hanya dibandingkan dengan orang biasa. Jika dia bertarung melawan Deng Tianxiao, saya yakin dia akan dikalahkan dalam 3 langkah. Bukankah seburuk itu? Kamu bahkan tidak bisa bertahan dalam 3 gerakan. Saya pikir Anda tidak tahu betapa kuatnya Deng Tianxiao. Saya mendengar bahwa dia hanya menghadiri kelas 1 bulan di 3 tahun sekolah menengahnya, dan kemudian dia berlatih di pegunungan. Datang ke sekolah di sini hanyalah formalitas, dan dia pasti akan menjadi pemimpin di masa depan.
Bagaimana orang seperti dia yang ingin berkembang di bidang militer bisa ditangani oleh orang biasa? Ya Tuhan, dia akan pergi ke wilayah militer untuk berkembang di masa depan. Tentu saja. Keluarga mereka memiliki banyak koneksi di area keamanan Zonghai. Dengan kekuatannya sendiri dan promosi keluarga, dia pasti akan menjadi jenderal di masa depan, bukan kita. Orang-orang kecil ini bisa membandingkannya. Menurut apa yang kamu katakan, aku sangat percaya. Jika kamu mengalahkannya dalam 3 langkah, seharusnya tidak ada masalah. Untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dia juga mengundang Jia Liangjun untuk secara khusus melatih kemampuan bela dirinya. Menurutku, dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa bersaing dengan Raja Pasukan Khusus. Di wilayah militer, itu sangat mungkin, dan saya tidak sabar menunggu. Berdiri di atas ring, Deng Tianxiao menggerakkan pergelangan tangannya dan berkata, "Klub seni bela diri Tianxiao kami tidak memiliki banyak aturan. Anda bisa bertarung tidak peduli bagaimana Anda bertarung. Selama Anda terbang keluar dari ring, Anda kalah. Apakah Anda memahami aturannya? Saya mengerti, selama Anda siap, Anda dapat mengambil tindakan." Oh, ini gila sekali. Deng Tianxiao berkata sambil tersenyum. Tetapi sebelum pertarungan dimulai, saya ingin memberi Anda sedikit nasihat. Yang terbaik adalah membeli asuransi, jika tidak, pukulan Anda hari ini akan sia-sia. Kamu harus lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri, kata Su Chen dengan tenang. Dalam hal ini, aku harus menggunakan tinjuku untuk berbicara. Kebetulan aku tidak ingin mengeluh. Bab 806. Jembatan Penyeberangan. Tepat ketika Deng Tianxiao hendak mengambil tindakan, Jia Liangjun menghentikannya. "Tuan, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan? Anda adalah presiden klub seni bela diri Tianxiao. Mengingat status Anda, apakah Anda harus membuat taruhan sebelum kompetisi dimulai?" Deng Tianxiao menyentuh dagunya, lalu mengalihkan pandangannya ke Lin Ruohan dan Guo Chanyu. "Tuan, Anda benar. Jika Anda tidak mempertaruhkan sesuatu, itu tidak ada artinya." Karena itu, Deng Tianxiao memandang Su Chen. "Nak, apakah kamu berani bertaruh denganku? Apa yang harus dipertaruhkan, beritahu aku. Jika kamu kalah, serahkan 2 wanita di sekitarmu kepadaku, dan kamu harus keluar dari balik celana kami dan keluar dari Universitas Jiangnan." Menghadapi Su Chen, Deng Tianxiao berpikir tidak mungkin dia kalah. Bahkan jika Anda membiarkan dia mengambil tangan, kemenangan akhir akan tetap menjadi milik Anda. Dan 2 wanita di sampingnya akan menjadi miliknya dalam beberapa menit. Sangat menyenangkan hanya dengan memikirkannya. "Lalu bagaimana jika kamu kalah?" Su Chen berkata dengan tenang. Dalam 2 detik berikutnya, seluruh arena menjadi sunyi, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa yang dibicarakan anak ini? Dia sebenarnya mengatakan dia bisa mengalahkan Deng Tianxiao. Dia tidak mungkin bercanda. Saya kira dia hanyalah bebek matang. Yang tersisa hanyalah mulutnya yang keras. Sekarang dia berada di atas ring dengan 2 wanita cantik mengawasi di belakangnya. Bahkan jika dia ingin mengaku kalah, dia merasa malu, jadi dia menggunakan metode ini untuk waktu tunda. Saya kira begitu. Kalau tidak, dengan ukuran tubuhnya, bagaimana dia bisa menjadi lawan Deng Tianxiao? Deng Tianxiao dan Ning Xinghai tertawa terbahak-bahak hingga mereka bahkan menitikkan air mata. "Wah, kamu lucu sekali. Sudah lama aku tidak mendengar lelucon lucu seperti itu." Setelah tertawa beberapa saat, Deng Tianxiao menjadi tenang. "Karena ini pertaruhan, maka kita berdua harus berbicara secara masuk akal. Dan karena kamu sudah bicara, mau tak mau aku menjawabmu. Karena kekuatanku jauh lebih kuat darimu, syaratnya terserah kamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Terserah kamu. Aku tidak menginginkan yang lain. Jika kalah, pertahankan saja anggota tubuhmu." Ekstremitas. Semua orang sedikit bingung saat mendengar taruhan seperti itu. Melihat ciri halus anak laki-laki ini, aku tidak menyangka dia begitu berdarah. Dia bisa memotong anggota tubuh orang dengan mulutnya. Kata-kata Su Chen juga mengejutkan Deng Tianxiao dan Ning Xinghai. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat taruhan seperti itu. Namun, keduanya tidak takut sama sekali. Dengan kekuatan Deng Tianxiao, jika dia ingin mengalahkannya, 1 tangan saja sudah cukup. Meskipun taruhannya besar, itu tidak masalah. Menarik sekali. Kamu bisa memainkan permainan sebesar itu. Lalu aku akan menemanimu sampai akhir hari ini untuk melihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Deng Tianxiao mengangkat bahu dan berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai." Deng Tianxiao mundur selangkah, mengambil posisi, dan siap mengambil tindakan. Mengalahkan Su Chen bukanlah tujuannya, yang terpenting adalah mendapatkan kedua wanita itu di belakangnya. Menderita kematian. Memikirkan hal ini, Deng Tianxiao tidak ragu-ragu, mengayunkan tinjunya, dan langsung menghancurkannya. Para siswa yang hadir ngeri melihat gerakan ini, tak terbendung seperti seekor harimau yang keluar dari kandangnya. Jika Anda terkena trik ini, Anda tidak perlu patah tulang. Tidak buruk. Tianxiao telah mempelajari esensiku sekarang. Pukulan ini setidaknya akan mematahkan tulang rusuknya sampai hancur. Fraktur komunitif. Gerakan ini terlalu kuat. Biar ku jelaskan padamu. Jurus yang digunakan Tianxiao adalah jurus ke-6 dalam tinju harimau penakluk naga, tinju mengaum harimau. Dilihat dari momentum jurusnya, ia telah mencapai ranah daceng, sehingga konon ia menderita patah tulang. Itu sudah dianggap ringan, dan bahkan mungkin membunuhnya. Jia Liangjun berkata dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya. "Ya Tuhan, orang-orang masih sekarat." Seru seseorang. Mereka semua adalah siswa biasa, dan meskipun perkelahiannya sedikit berdarah, mereka masih bisa diterima. Tapi kalau ada yang terbunuh, maka mereka harus ketakutan setengah mati.
Bahkan jika seseorang terbunuh, lalu kenapa? Dengan kekuatan keluarga Deng di Zonghai, kita hanya perlu membayar sejumlah uang. Jia Liangjun berkata dengan acuh tak acuh. Sudah terlambat, tetapi tak lama kemudian, Deng Tianxiao di atas panggung sudah bergegas menuju Su Chen dengan tinjunya yang melambai. Melihat Deng Tianxiao di depannya, Su Chen dengan ringan mengusirnya. Dia terbang keluar dari ring dan jatuh dengan keras ke tanah. Setelah suara teredam, area dalam radius 50 meter dari arena menjadi sunyi. Apa yang terjadi? Deng Tianxiao ditendang hingga berkeping-keping. Hal ini tidak mungkin terjadi, bukan? Deng Tianxiao memandang Su Chen di atas ring seperti orang bodoh. Sepertinya saya kehilangan kemampuan berpikir. Apakah kamu kalah? Di antara orang-orang ini, hanya Lin Ruohan, Guo Chanyu dan Ning Zhenqing yang berpikir ini adalah hal yang biasa. Di seluruh Zonghai, ada banyak master seni bela diri, dan semuanya dikalahkan oleh Su Chen. Deng Tianxiao belaka bukanlah apa-apa. Sekarang kamu telah terbang keluar dari ring, kamu dapat memenuhi janjimu dan menghancurkan anggota tubuhmu. Su Chen berkata dengan tenang sambil berdiri di atas ring. Hancurkan anggota tubuhmu. Setelah mendengar kata-kata Su Chen, semua penonton teringat. Ternyata ada pertaruhan di antara mereka. Jika Deng Tianxiao kalah, dia akan menghancurkan anggota tubuhnya. Aduh. Mustahil bagiku untuk menghancurkan anggota tubuhku. Deng Tianxiao mengutuk dengan keras. Saya adalah pewaris masa depan keluarga Deng, dan saya akan berkembang di area keamanan Zonghai di masa depan. Jika anggota tubuhmu tidak berguna, masa depan cerahmu akan hilang. Kenapa, kamu tidak mau mengakui bahwa kamu kalah? Su Chen mengangkat alis dan berkata. Bukankah kamu hanya mengalahkanku dengan 1,5 gerakan? Biar ku beritahu, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku sekarang. Setelah aku menggunakan kekuatan penuhku, kamulah yang akan tersingkir. Petik 2. Karena kamu tidak menyerah, lanjutkanlah. Su Chen tidak menggunakan kekuatan apapun dalam tendangannya sekarang. Lagi pula, ini sekolah, jadi tidak boleh terlalu berdarah. Tapi sekarang, jika saya terus bersikap baik, saya tidak akan bisa mengalahkannya. Aduh. Deng Tianxiao melompat ke atas ring lagi. Mendesis. Deng Tianxiao melepas bajunya, memperlihatkan otot-otot padat di bawahnya. Ditambah dengan sosoknya yang setinggi 2 meter, Deng Tianxiao kini terlihat seperti Hulk, membuat orang takut untuk melihat langsung ke arahnya. Nah, kali ini aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mati. Deng Tianxiao tidak berbicara omong kosong, otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol seperti binatang buas, dan dia bergegas menuju Su Chen. Bertindak sembarangan. Su Chen menghela nafas, mengangkat tangannya dengan ringan, dan meraih tinju Deng Tianxiao. Lalu jepret ke atas. Klik. Pergelangan tangan Deng Tianxiao patah di tempat. Bab 807. Ah. Jeritan Deng Tianxiao datang. Lengannya dipelintir dalam posisi yang aneh. Dan wajahnya pucat, dia berkeringat karena kesakitan, dan dia hampir pingsan. Namun mimpi buruk yang menunggu Deng Tianxiao belum berakhir. Detik berikutnya, Deng Tianxiao serta lengan dan kaki lainnya juga diinterupsi oleh Su Chen. Seluruh orang langsung pingsan. Kelihatannya sangat menyedihkan. Area di sekitar arena menjadi sunyi senyap. Deng Tianxiao adalah orang gila yang turun dari gunung dan akan berkembang di wilayah militer di masa depan. Hebatnya sekarang, dia dipukuli seperti ini. Sesuatu yang besar terjadi sekarang. Ning Xinghai, yang berdiri di antara penonton, tercengang. Dalam kesannya, orang yang terjatuh ke tanah adalah Su Chen. Kenapa dia menjadi Deng Tianxiao? Dia baru berusia awal 20-an, tapi dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengalahkan Deng Tianxiao. Ini hanyalah monster. Kamu sangat berani. Sebuah teriakan tiba-tiba memecah kesunyian di sekitar ring. Semua orang mengetahui bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah guru Deng Tianxiao, Jia Liangjun. Apakah kamu tidak yakin? Su Chen bertanya. Tahukah Anda siapa Deng Tianxiao? Dia adalah pewaris masa depan keluarga Deng di Zonghai. Dia adalah target pelatihan dan inspeksi utama di area keamanan Zonghai. Anda mengalahkannya hingga menjadi cacat. Anda bahkan tidak dapat memikirkannya meninggalkan Universitas Jiangnan hari ini. Jia Liangjun gemetar karena marah. Jika Deng Tianxiao dikalahkan hingga level ini, masa depannya akan suram. Kalaupun sudah sembuh, tidak mungkin bisa berkembang lagi di zona militer. Pada saat keluarga Deng disalahkan, tidak hanya anak laki-laki di atas panggung yang akan mati, tetapi dia sendiri juga akan terlibat. Dan semua ini disebabkan oleh dia. Sekarang, satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan naik dan membunuhnya. Hanya dengan cara inilah kemarahan keluarga Deng bisa dihilangkan. Itu juga bisa menyelamatkan diri Anda dari hukuman. Ups. Jia Liangjun melompat ke atas ring dan berdiri di seberang Su Chen. Nak, kamu melumpuhkan muridku. Aku ingin melunasi hutangmu hari ini. Hanya kamu. Su Chen berkata dengan tenang, apakah itu layak? Haha, apakah kamu takut? Jia Liangjun menyipitkan matanya dan berkata, biar ku beritahu, meskipun kamu takut, itu tidak akan membantu. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk keluar dari Universitas Jiangnan hidup-hidup. Melihat suasana di antara keduanya tegang, Ning Zhenqing di antara penonton tidak menghentikannya. Mengandalkan kekuatan keluarganya sendiri, keluarga Deng sangat sombong. Entah itu guru perempuan atau siswi di sekolah, mereka semua dihamili oleh orang-orangnya. Gara-gara masalah ini, atasan sudah beberapa kali bicara dengan saya. Mengambil kesempatan ini, merupakan pilihan yang baik untuk membiarkan Su Chen memberi mereka pelajaran. Kalau tidak, mereka tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Guru Jia, harap berhati-hati. Saya pikir anak ini sangat jahat, jangan terjebak dalam perangkapnya.
Jangan khawatir, saya adalah pejuang yang secara lahiriah kuat. Saya sangat berbeda dari orang biasa. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa menjadi lawan saya. Kata Jia Liangjun. Prajurit luar. Hati Ning Xinghai bergetar. Karena hubungan keluarganya, Ning Xinghai tahu betapa kuatnya prajurit itu. Itu adalah eksistensi kuat yang melampaui jangkauan manusia biasa. Tapi saya tidak menyangka Jia Liangjun masih seorang seniman bela diri. Saya belum pernah mendengar Deng Tianxiao mengatakan ini. Setelah mengetahui identitas Jia Liangjun, Ning Xinghai akhirnya melepaskannya. Tidak peduli seberapa kuat Su Chen, dia tetaplah orang biasa, jadi bagaimana dia bisa bersaing dengan seorang seniman bela diri. Paman Jia, dia melukai saudara Deng. Kamu tidak bisa melepaskannya begitu saja. Kamu harus menunjukkan belas kasihan padanya. Ning Xinghai mendapat masalah. Sekarang Deng Tianxiao telah dipukuli hingga cacat, setelah Jia Liangjun memukuli Su Chen hingga cacat, dua wanita di belakangnya akan menjadi miliknya. Sungguh sebuah berkah tersembunyi. Mendengar teriakan Ning Xinghai, wajah Ning Zhenqing menjadi pucat. Apa yang sedang dilakukan bajingan ini? Patah. Ning Zhenqing baru saja menamparkan wajahnya, dan dia bahkan lupa identitasnya sebagai kepala sekolah. Dengan amarah Su Chen, jika seseorang berani berbicara dengannya seperti ini, dia tidak akan melepaskannya. Anakku yang idiot sangat bodoh. Tindakan Ning Zhenqing mengejutkan siswa lainnya. Apa yang terjadi dengan kepala sekolah hingga dia memukuli putranya sendiri? Operasi macam apa ini? Ayah, kenapa kamu memukulku? Ning Xinghai menutupi wajahnya, merasa sangat sedih. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan di kantor? Melihat ekspresi ayahnya yang hampir galak, Ning Xinghai secara alami mengetahui sesuatu, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Ayah, apa yang kamu takutkan? Ini adalah kompetisi formal di atas ring. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan ada di langit. Bahkan jika dia kalah, itu tidak ada hubungannya denganku. Dia tidak bisa datang bagiku untuk membalas dendam setelahnya. Sekarang masyarakat diatur oleh hukum. Masih ada hukum raja. Retakan. Tanpa sadar, Ning Zhenqing menamparnya lagi. Jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. Ning Xinghai tercengang. Apa yang terjadi? Meski Su Chen memiliki latar belakang yang kuat, namun masalah ini juga menjadi dendam antara dirinya dan keluarga Deng. Ini konyol. Tubuh Ning Zhenqing gemetar karena marah. Saya pikir saya bisa dengan mudah menyelesaikan masalah ini dan menyembunyikan semua kesalahan pada keluarga Deng. Sungguh suatu berkah, anakku yang bodoh benar-benar melakukan ini. Berdiri di depannya adalah Tuan Muda Su yang terkenal. Apakah hukum bermanfaat? Apakah peraturannya berhasil? Itu semua untuk dilihat oleh bos biasa. Selama dia mau. Tidak perlu ada alasan untuk membunuh. Dan tidak ada yang berani peduli. Ning Xinghai tidak berani berbicara setelah ditampar 2 kali oleh Ning Zhenqing. Tapi dia tidak menyerah. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang penonton. Ketika dia dipukuli hingga cacat oleh Jia Liangjun, dia masih bisa mengungkapkan kejahatan seperti itu. Kalian berdua, ayah dan anak, bisakah kalian minggir? Masalah di pihakku belum terselesaikan. Kata Jia Liangjun. Ning Zhenqing tidak mengatakan apa-apa. Jia Liangjun sedang mencari kematian, jadi biarkan saja dia pergi. Berdiri di atas ring, Jia Liangjun mengaitkan jarinya ke Su Chen. Nak, lakukanlah. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu teror seorang seniman bela diri. Tubuh Su Chen bersinar, kecepatannya sangat cepat, dan dia bergegas ke Jia Liangjun dalam waktu kurang dari sekejap mata. Bang! Dengan pukulan ringan, dia memukul tubuh Jia Liangjun. Suara retakan tulang terdengar. Semua tulang rusuk di dadanya dipatahkan oleh Su Chen. Dan dihancurkan menjadi bubuk, bahkan dengan teknologi tercanggih di dunia, tidak dapat disembuhkan. Seteguk darah muncrat. Jia Liangjun juga terbang keluar dari ring. Bos menatap Su Chen dengan mata terbelalak. Dia tidak percaya bahwa dia telah mencapai level prajurit eksternal, namun dia dikalahkan hingga tingkat kebajikan seperti itu olehnya. Tapi Jia Liangjun tidak punya banyak waktu untuk berpikir, jadi dia pingsan. Babak 808. Melihat Jia Liangjun yang tidak sadarkan diri, semua orang yang hadir kaget dan kaget. Di antara mereka, orang yang paling terkejut adalah Ning Xinghai. Karena keluarganya, dia dengan jelas mengetahui betapa kuatnya para kultivator bela diri. Tapi sekarang, dia justru dipukuli oleh pemuda tampan itu hingga dia muntah darah dan pingsan. Jadi seberapa kuat dia harus? Pikirkan ini. Ning Xinghai tidak lagi berani memikirkannya, dan bahkan mulai gemetar. Tidak heran ayah menamparkan dirinya sendiri 2 kali berturut-turut untuk mencegah dirinya menambah penghinaan pada Su Chen. Ternyata saya sudah mengetahuinya sejak lama. Dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan para kultivator. Melihat Deng Tianxiao dan Jia Liangjun pingsan, terjadilah banyak perbincangan di bawah ring, yang berlangsung selama beberapa menit dan tidak kunjung reda. Melihat kejadian itu semakin besar, Ning Zhenqing berdiri dan berkata dengan keras. Oke, kompetisi hari ini selesai, cepat kembali ke kelas. Ning Zhenqing sudah berbicara, jadi tidak ada yang berani tinggal di sini. Mereka berpencar seperti burung dan binatang menuju kelas dan asrama mereka. Tuan Muda Su, anak saya yang buta, dan saya harap Anda tidak berdebat dengannya. Jika Anda tidak bisa memadamkan amarah Anda, serang saja saya sebagai seorang ayah. Sayalah yang tidak tahu bagaimana cara mengajari saya. Putra. Ning Zhenqing berkata dengan gemetar. Lin Ruohan menarik lengan baju Su Chen. Canyu akan tetap bersekolah di sini di masa depan, dan masih banyak tempat yang membutuhkan perawatan Ning Zhenqing. Sekarang dia tahu dia salah, tidak apa-apa memaafkan mereka sekali saja.
Su Chen secara alami memahami apa yang dimaksud dan dikatakan Lin Ruohan. Lupakan saja apa yang terjadi hari ini. Jika itu terjadi lagi, kamu tahu apa akibatnya. Ya, ya, kami tahu, kami tahu. Ning Zengqing mengucapkan terima kasih berulang kali. Mengikuti di belakang adalah Ning Xinghai, yang terus membungkuk dan meminta maaf kepada Su Chen. Su Chen terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang seperti Ning Xinghai, dan bersiap untuk pergi bersama Lin Ruohan dan Guo Chanyu. Walaupun kamu bisa berangkat ke sekolah untuk mengikuti kelas hari ini sudah sore, jadi tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Tidak masalah jika kamu datang ke kelas besok. Melihat Su Chen dan yang lainnya pergi, Ning Zengqing segera memerintahkan penjaga keamanan untuk membawa Deng Tianxiao dan Jia Liangjun ke kantor dokter sekolah. Bagaimanapun juga, keluarga Deng adalah keluarga besar. Meski mereka sendirilah yang bertanggung jawab atas kejadian ini, namun mereka tetap harus berbuat lebih lancar agar bisa memberikan penjelasan kepada keluarga Deng. Setelah menyelesaikan instruksinya, Ning Zengqing siap mengirim Su Chen pergi, tetapi begitu dia sampai di pintu, dia mendengar suara rem. Dia menoleh tanpa sadar. Saya menemukan mobil Bentley diparkir di depan sekolah. Ketika dia melihat plat mobil, Ning Zengqing tampak panik. Pasalnya, tanda di mobil tersebut sudah menjelaskan dengan jelas siapa pemilik mobil tersebut. Itu mobil keluarga Deng. Sebelum Ning Zengqing bisa menyuruh Su Chen pergi, dia melihat pintu mobil terbuka dan seorang wanita parubaya keluar dari mobil. Wanita parubaya itu mengenakan rok selutut, cincin di tangannya, dan kalung platinum di lehernya. Rambutnya dikeriting menjadi ikal, dan dia memakai bibir merah perut. Nama wanita parubaya itu adalah Li Mengyun, dan dia adalah ibu Deng Tianxiao. Meskipun dia tahu bahwa kertas tidak dapat menahan api, Ning Zengqing tidak menyangka Li Mengyun akan datang begitu cepat. Kepala sekolah Ning, sudah lama tidak bertemu. Jelas sekali, Li Mengyun tidak mengetahui bahwa putranya dipukuli hingga menjadi cacat. Memang benar aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Ning Zeng berkata sambil tersenyum. Kepala sekolah Ning, saya datang ke sini hari ini untuk meminta izin bagi putra saya dan membawanya ke area keamanan untuk pemeriksaan fisik. Saya datang hanya untuk memberitahu Anda. Li Mengyun berkata sambil tersenyum. Saya khawatir pemeriksaan fisik tidak mungkin dilakukan. Dia terbaring di kantor dokter sekolah. Dia tidak berada di sana selama 10,5 hari. Saya khawatir dia tidak akan bangun. Li Mengyun menatap dan tertegun untuk waktu yang lama. Kepala sekolah Ning, apa katamu? Bahwa anakku terbaring di kamar dokter sekolah. Apa yang terjadi? Dia menyinggung perasaan Tuan Su dan dipukuli hingga cacat. Dia bangun dalam 10,5 bulan. Syukurlah. Li Mengyun membeku di tempat seperti tersambar petir. Tidak mungkin. Tianxiao telah berlatih di pegunungan selama 3 tahun, dan dalam beberapa tahun terakhir, dia telah dibimbing oleh master seperti Jia Liangjun. Bagaimana dia bisa dipukuli hingga menjadi cacat oleh orang lain? Li Mengyun berteriak tak terkendali. Tidak ada yang mustahil. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke kantor dokter sekolah dan melihatnya. Ekspresi Li Mengyun sedingin es. Sebagai Ning Zengqing, mustahil baginya untuk bercanda dengannya. Jadi apa yang dia katakan pasti benar. Di mana orang yang melukai anakku? Jika dia berani menyerang anakku, keluarga Deng kami tidak akan pernah melepaskannya. Putramu yang tidak berguna telah dilukai olehku. Jika kamu keberatan, kamu bisa memberitahuku. Itu sebenarnya kamu. Mendengar Su Chen berbicara, Li Mengyun memperhatikan orang yang berdiri di samping Ning Zengqing. Saya tidak menyangka anak saya akan dilumpuhkan oleh anak lemah seperti itu. Wah, aku tidak peduli siapa kamu, tapi kamu melumpuhkan anakku, dan aku, Li Mengyun, pasti akan membuatmu membayar harganya. Kalau begitu aku akan menunggu saja. Setelah mengatakan itu, Li Mengyun segera berjalan ke ruang tunggu. Melihat Deng Tianxiao yang tidak sadarkan diri, Li Mengyun menjadi gila. Biar ku beritahu, kakak tertuaku adalah kolonel senior di area keamanan Zonghai. Jika kamu melukai keponakannya, aku akan membuatmu menghilang dari Zonghai. Kalau begitu mari kita lihat apakah dia memiliki kemampuan ini. Li Mengyun gemetar dan mengeluarkan ponselnya. Saudaraku, di mana kamu sekarang? Jalan layangnya sudah hancur berkeping-keping. Tolong segera bawa seseorang ke sini. Ada hal seperti itu. Suara yang sangat marah datang dari ujung telepon yang lain. Kemarahan di hatiku sepertinya sudah mencapai tingkat yang tak terkendali. Ini benar sekali. Saya di Universitas Jiangnan, dan orang yang melukai Tianxiao juga ada di sini. Tolong segera bawa seseorang ke sini. Oke, jangan khawatir, aku akan membawa orang ke sana sekarang. Li Mengyun sangat pintar. Saat ini, dia tidak meminta ayah Deng Tianxiao untuk datang. Karena dia pejabat Departemen Pendidikan, dia pasti tidak berdaya jika ingin menghadapi hal semacam ini. Lebih baik temukan kakakmu dan singkirkan dia dalam hitungan menit. Su Chen dan 3 orang lainnya tidak tergesa-gesa dan berdiri di samping, menunggu kakak tertua Li Mengyun datang. Sekitar 20 menit kemudian, 3 kendaraan militer terlihat diparkir di gerbang Universitas Jiangnan. Kemudian, saya melihat selusin petugas berseragam militer masuk ke kantor dokter sekolah. Di antara lusinan orang ini, pemimpinnya adalah kakak laki-laki tertua Li Mengyun dan paman Deng Tianxiao. Li Yongsheng. Melihat Deng Tianxiao yang dipukuli dan dilumpuhkan, ekspresi Li Yongsheng sangat sedih. Siapa yang memukul keponakanku seperti ini? Aku ingin dia membayar harganya. Bersambung.